Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bagaimana gerak cepat pemerintah melaksanakan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai satu produk hukum yang inkonstitusional bersyarat. Kita masih bersama dengan Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, ada Pak Firman Subagio, anggota Badan Legislasi DPR, dan juga Pak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Pak Ferry, tadi pertanyaan saya, tapi kan pemerintah sudah mengeluarkan keputusan bahwa akan tetap meneruskan apa yang kemarin sudah menjadi kebijakan mereka sampai kemudian sambil ini diperbaiki selama 2 tahun. Ya kalau gitu nggak ada gunanya memperbaiki, masa sesuatu yang disuruh perbaiki malah dilakukan kan begitu. Dan harus diingat begini, bacaan pemerintah itu harus menyeluruh terhadap amar putusan, terutama pokok permohonan. Jelas di poin 7-nya untuk memerintahkan menunda ya, seluruh kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan Undang-Undang 12, bahkan untuk tidak melaksanakan atau membuat PP yang baru ya, atau aturan teknis yang baru. Pertanyaan besarnya bagaimana bisa melakukan tindakan, kebijakan, dan tidak berdasarkan PP, padahal itu aturan teknis. Undang-undang kan aturan umum. Jadi intinya adalah putusan di poin 7 ini melarang pemerintah untuk melakukan tindakan. Saat ini yang saya lihat dari pidato Pak Erlangga itu adalah mencari-cari alasan untuk membenarkan agar Undang-Undang 11 ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk tetap dilaksanakan. Padahal pemerintahnya sudah jelas untuk ditangguhkan. Nah, ini yang menurut saya mencari-cari cara untuk melakukan ya undang-undang yang sudah sebenarnya sedang diperintahkan untuk diperbaiki. Masa 2 tahun sambil memperbaiki lalu melaksanakan. Itu artinya tujuannya tidak memperbaiki, tetapi ingin melaksanakan target-target tertentu yang ada di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini. Maka kalau kita lihat, baik di putusan 91 maupun di 103 dan yang lain-lain, jelas kok perintahnya itu. Nah, pemerintah dan DPR tidak boleh lagi neko-neko ya untuk mencari jalan melaksanakan sesuatu yang sudah secara bersyarat dinyatakan inkonstitusional. Perbaiki dulu lah ya, penuhi seluruh syarat. Ingat MK itu kurang lebih formilnya itu dianggap cacat, artinya di 5 tahapan pembentukan undang-undang harus diperbaiki, harus betul-betul terbuka. Harus kemudian tidak ada tipe-tipean lagi di setiap tahapan. Kan di 5 tahapan itu baik, itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan maupun pengundangan harus benar. Tidak seperti kemarin ya, sampai sudah diundangkan pun sudah direvisi lagi. Jadi menurut saya, hemat saya, pemerintah betul-betul membaca putusan ini dengan cermat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar putusan ini. Sebab kalau Mbak Levi ingat, ada putusan MK sebelumnya. MK sudah mencabut kalau impunitas di tengah pandemik dalam berbagai proyek berkaitan dengan keuangan negara itu sudah bisa dipidana, digugat tun maupun digugat perdata. Jadi hati-hati dengan putusan ini kalau diabaikan, lalu dilakukan tindakan lanjutan, itu bisa berkonsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu hemat saya ya, yang dulu yang sudah terlaksana, kalau seandainya gara-gara undang-undang ini ada bangunan misalnya yang sudah jalan, ya nggak apa-apa yang sudah terlaksana. Kedepannya saja yang tidak boleh kemudian ditindaklanjuti sampai ada upaya perbaikan terhadap Undang-Undang 11 tahun 2020 ini. Oke, Pak Ade Irfan. Ya, saya juga meminta kepada Bang Ferry membacanya juga harus utuh. Dari poin 1 sampai dengan seluruhnya. Di poin 4 juga kan disebutkan undang-undang ini masih tetap berlaku. Jelas itu disebutkan tetap berlaku. Jadi artinya undang-undang nomor 11 ini masih menjadi sebuah dasar bagi pemerintah melakukan sebelum pasca putusan ini dilakukan. Memang yang diisyaratkan itu adalah tidak bisa menerbitkan peraturan atau regulasi baru dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja ini. Itu sambil memang kan di situ jelas memang ada dilakukan perbaikan selama 2 tahun gitu. Jadi saya pikir
undang-undang cipta kerja ini masih tetap berlaku. Ya, masih bisa kita menjadikan selama 2 tahun ini masa perbaikan yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya itu masih berlaku. Masih berlaku. Saya boleh jawab ya? Nanti dulu dong. Sebentar, saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kalau bicara yang satu merasa bahwa ini berlaku, yang satu mengatakan ini tidak berlaku. Tapi kalau dari sisi Anda sebagai pembuat undang-undang ini, kalau kita bicara soal gerak cepatnya 2 tahun, ini apa langkah yang akan dilakukan oleh DPR pasca putusan MK kemarin? Nah, begini, jadi ada anekdot ya. Kalau ada 10 pakar hukum dikumpulkan, pendapatnya bisa 12. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu, saya di DPR, Bung Ferry, baru 20 tahun. Jadi bukan baru saja. Jadi saya ingin menjelaskan, saya sepakat dengan Bung Ade, bahwa membaca amar keputusan 91 itu tidak bisa secara parsial. Karena ini secara kumulatif dibaca 1 sampai ke urutan paling terakhir. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir yang aneh-aneh, ini saya bacakan di keputusan 4, menyatakan untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 257 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan, pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Kemudian 5-nya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara bla bla bla, tambah lembaran bla 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 menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian nomor 6 menyatakan apabila dalam tenggang waktu paling lama 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara bla 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 bla, dan maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Indonesia tahun 2020 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 harus dinyatakan berlaku kembali. Jadi kalau sudah kita lakukan, jangan lupa membaca nomor 7-nya. Yang 7-nya nomor 7-nya baca. Nantinya nomor 7-nya kita baca. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Ini jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah peraturan baru, kan ini dibaca dari atas sampai bawah dan ini kumulatif gitu loh pemahamannya. Saya tidak mau menafsirkan karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, maka ini harus kita laksanakan. Oleh karena itu yang dianggap inkonstitusional itu kan kemarin berkali-kali saya ikuti sidang sampai selesai dari awal. 5 hakim agung itu, 5 hakim Mahkamah Konstitusi kan mengatakan bahwa terjadi inkonstitusional karena Omnibus Law. Tetapi di dalam Undang-Undang 1211 itu tidak mengatur tentang Omnibus Law. Tetapi dibaca secara utuh di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada frasa dan tidak ada norma yang berbunyi Omnibus Law gitu loh. Tapi karena ini keputusan yang harus kita jalankan. Saya ke Pak Ferry dulu, Pak Firman. Artinya gini, sekarang keputusannya sudah ada, waktunya 2 tahun. Kalau kita bicara soal gerak cepat, pemerintah katanya mau cepat-cepat, mau bikin kemudian pelaksanaan putusan MK ini kemudian nanti akan diperbarui lagi, akan dibenarkan lagi ke depannya. Kalau menurut Anda mulainya dari mana dulu, Pak Ferry, biar cepat hasilnya keluar? Begini, jangan Bung Ferry dulu, saya jelaskan. Tunggu dulu, Pak. Ini jatah saya menjelaskan ya. Satu, pertama, saya tidak pernah menyatakan undang-undang ini dibatalkan karena sifat putusannya inkonstitusional bersyarat. Tidak mungkin MK menyatakan batal karena ada syaratnya. Nah, ini dulu. Nah,
pertanyaan itu bisa dijawab begini, kalau tidak boleh melakukan tindakan kebijakan dan membuat peraturan turunan, pemerintah mau melaksanakan undang-undang ini seperti apa? Ya tidak bisa, nggak ada aturannya. Jadi pasti di freezing itu sampai dilakukan perbaikan. Nah, harusnya DPR dan pemerintah sebagai pihak yang kalah, jadi Mas Ade Irfan dan Pak Firmanto ini kan pihak yang kalah ya, tidak boleh kemudian menafsirkan di luar konteks ilmu perundang-undangan juga. Jadi aneh kalau dipaksakan ini dilaksanakan. Kedua, dalam rangka memperbaiki 2 tahun itu, tentu harus dimulai dari titik awal karena memang prosedurnya yang dianggap bermasalah. Saya sudah sebut soal 5 tahapan pembentukan. Dari awal, dari hulu ke hilir pembentukannya, harus dilakukan perbaikan, melibatkan partisipasi dan segala macamnya. Dan harus diingat, putusan ini juga menyebutkan bahwa konsep omnibus law dengan multi cluster itu tidak dikenal di Undang-Undang 12. Oke. Di titik tertentu, gimana pun memperbaiki Undang-Undang 11 ini, ya tidak mungkin bisa diperbaiki, wong di Undang-Undang 12-nya tidak dikenal. Baik. Jangan sampai nanti pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang 12-nya, karena itu bukan objek yang harus diperbaiki. Kurang lebih perintah Mahkamah Konstitusi adalah benahi undang-undang ini agar sesuai dengan Undang-Undang 12. Baik, artinya gini. Oke, artinya ini PR-nya pemerintah adalah bagaimana kemudian membenahi dan kemudian mencari jalan tengah. Bagaimana kemudian solusi-solusi, kalau tadi kata Pak Ferry ini harus dibenahi, justru dibuat dari awal dibenahinya. Tapi bagaimana kemudian langkah pemerintah untuk bisa cepat progres ini berjalan supaya kita bisa melihat seperti apa sebetulnya sikap pemerintah dan juga DPR nanti, apakah bisa betul-betul merevisi sesuai dengan amanat MK kemarin. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di sesi lainnya di Sapa Indonesia Malam, di kesempatan lainnya. Mohon maaf sekarang waktu kita terbatas, kita sudahi dulu malam hari ini. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Firman dan juga terima kasih Pak Ade Irfan.